Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan anak menurut Ki Hajar Dewantara yang meliputi wiraga, wiraga wirama, dan wirama. Mengadopsi pemikir tahapan perkembangan anak menurut Jane Peach, Albert Bandura, dan Erik Erikson. Baik, sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu profil dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau bernama asli Raden Mas Suwardi Sorjaningrat lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Beliau merupakan seorang tokoh pendidikan Indonesia yang sangat terkenal. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai perintis pendidikan bagi rakyat Indonesia. Beliau juga merupakan pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan di Indonesia yang mengajarkan kesetaraan dan kebebasan dalam pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke tahap perkembangan anak menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan tentang perkembangan anak yang sangat unik. Menurut beliau, setiap anak memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan yang diberikan harus disesuaikan dengan karakteristik dan keunikan anak tersebut. Beliau juga mengajarkan bahwa pendidikan harus dilakukan secara alami dan tidak dipaksakan. Fase-fase perkembangan anak menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, wiraga. Windu pertama usia 0-8 tahun. Pada fase ini merupakan masa aktif dan penuh dengan pertanyaan. Anak-anak sulit untuk duduk diam dan fokusnya masih pendek. Mereka lebih suka bergerak dan beraktivitas. Masa ini masih menandakan bahwa anggota tubuh dan organ mereka sedang dalam tahap pertumbuhan. Anak-anak pada masa wiraga banyak belajar melalui panca indera, yaitu melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan. Bermain menjadi kebutuhan penting pada masa ini. Pengalaman pergaulan dengan keluarga, teman-teman, tetangga, dan lingkungan sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak. Masa ini disebut juga masa puber pertama, yaitu masa pematangan sebagai anak manusia. Kedua, wiraga wirama, windu kedua, usia 9-16 tahun. Pada fase ini, meskipun gerakannya masih aktif, anak-anak sudah mulai bisa fokus dan menggunakan akal pikiran mereka. Pada masa ini disebut masa intelektual, anak-anak mulai mengembangkan pemikiran kritis dan mencari pengetahuan. Yang ketiga, fase wirama. Masuk ke windu ketiga usia 17-24 tahun. Pada masa ini, anak diharapkan sudah menemukan passion atau minat yang mendalam. Mereka sudah mampu mengenal dan mengatur diri sendiri. Pengalaman dari petualangan pada masa wiraga wirama akan membantu mereka mengambil kesimpulan tentang jati diri mereka. Masa ini disebut juga masa puber kedua, yaitu masa pematangan sebagai anak manusia atau sebagai manusia. Masa ini sama pentingnya dengan masa puber pertama. Baik, untuk yang selanjutnya tahap perkembangan anak menurut Jane Piaget. Yang pertama, tahap sensorik motorik, yakni pada usia balita 0-2 tahun. Pada masa ini mempunyai kemampuan masih sangat terbatas, terdapat pada gerakan dan tindakan fisik. Yang kedua, tahap praoperasional, yakni pada usia 2-7 tahun. Pada masa ini mempunyai kemampuan mulai penalaran mental, bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yakni pada usia 7-11 tahun. Pada masa ini sudah mengembangkan pikiran logis, dapat memahami konsep sebab akibat secara sistematif dan rasional. Yang keempat, tahap operasional formal, yakni pada usia 11-16 tahun. Pada masa ini mulai berpikir sistematik dan menggunakan nalarnya. Baik, yang selanjutnya tahap perkembangan anak menurut Albert Bandura. Terdapat 4 perkembangan anak. Yang pertama yakni pada teori belajar sosial. Pada tahapan ini menekankan pada kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi, yaitu menjelaskan tentang hubungan kepribadian, lingkungan, dan tingkah laku. Yang kedua, tahap pengamatan. Pada tahapan ini dengan mengamati jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan mengamati tidak langsung. Yang ketiga, tahap self-evaluasi, yakni keyakinan terhadap kemampuan sendiri untuk menampilkan tingkah laku yang akan mengarahkannya kepada hasil yang diharapkan.
Yang keempat, teori peniruan atau modeling. Pada teori ini, perilaku seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri dan persekitaran. Jadi seperti meniru aksi-aksi yang sudah mereka lihat secara langsung. Teori perkembangan menurut Erik Erikson. Yang pertama adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan. Dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, kekuatan yang perlu ditumbuhkan pada kepribadian anak adalah harapan dan kepercayaan. Yang kedua adalah otonomi versus masa lalu dari usia 2 sampai 3 tahun. Pada tahap ini adalah keinginan atau kehendak anak belajar menjadi bebas untuk mengembangkan kemandirian seperti berpakaian, berbicara, dan bergerak. Yang ketiga adalah inisiatif versus rasa bersalah dimulai dari usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini akan belajar menemukan keseimbangan antara kemampuan dengan harapan atau tujuannya. Yang keempat adalah industri dan inferioritas mulai dari usia 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini adalah kerja aktif dan rendah hati. Yang perlu ditumbuhkan adalah kompetensi atau terbentuknya keterampilan. Yang kelima adalah identitas versus kebingungan yang dimulai dari usia 12 sampai 20 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memasuki usia remaja. Baik dalam lingkup sosial maupun dunia kerja mulai ditemukan. Ini merupakan masa pencarian jati diri. Yang keenam adalah keintiman versus isolasi dimulai dari usia 20 sampai 40 tahun. Pada tahap ini manusia akan merasakan kesepian. Di saat itu juga ia akan bergulat antara kebutuhan kasih sayang berbalut keintiman. Jika tidak terpenuhi, ia akan tergerus keterasingan. Yang ketujuh adalah generativitas versus stagnasi dimulai dari usia 40 sampai 65 tahun. Pada tahap ini, usia dewasa akan bertarung dengan dirinya sendiri perihal produktivitas, yang akan bergulat antara berkembang dan produktif atau mengalami stagnasi. Yang terakhir adalah integritas versus keputusasaan, yang dimulai dari usia 65 sampai meninggal. Pada tahap ini adalah integritas ego melawan keputusasaan. Kekuatan utama yang perlu dibentuk ialah hikmat dan kebijaksanaan. Kesimpulannya adalah dari pernyataan para ahli tersebut mengenai teori perkembangan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni teori wiraga, wirasa, wirama, yang mencakup fisik anak, yaitu teori menurut Jean Piaget. Wiraga, wirama, wirasa mencerminkan kecerdasan emosional dan sosial yang sesuai dengan konsep perkembangan sosial kognitif oleh Albert Bandura. Sedangkan wirama membahas tentang aspek intelektual dan kreativitas yang dapat dikaitkan dengan teori tahapan perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Jadi, pendekatan ini mencoba mengintegrasi berbagai dimensi perkembangan anak dari para ahli tersebut. Baik, sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.